Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan Studi Islam Indonesia dengan saya Ahmad Rijalul Umami. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi baru, yaitu peran organisasi Islam abad ke-20 dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Yang mana di sini kita akan membahas dua organisasi, yaitu yang pertama Syarikat Islam dan dilanjutkan dengan Sumatera Tawalib. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu Syarikat Islam. Pembahasan pertama mengenai Syarikat Islam, di sini kita akan membahas terkait sejarah singkat berdirinya Syarikat Islam. Syarikat Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1905, yang mana Syarikat Islam ini sebelumnya bernama Syarikat Dagang Islam dan berubah nama menjadi Syarikat Islam pada tahun 1912 Masehi. Berdirinya Syarikat Islam didirikan pada Syarikat Islam didirikan di Surakarta atau Solo, ya. Yang mana pendirinya adalah ketika menjadi Syarikat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samad Hudi, dan yang merubah nama menjadi Syarikat Islam adalah HOS Cokro Aminoto. Perubahan nama ini dilatar belakangi agar keanggotaan dari Syarikat Islam ini lebih meluas dan tidak hanya dalam perdagangan saja, tetapi juga dalam bidang politik dan pendidikan. Itu merupakan sejarah singkat berdirinya Syarikat Islam. Yang selanjutnya adalah tujuan Syarikat Islam didirikan, yaitu mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Ya, yang mana sebelum Syarikat Islam, karena bernama Syarikat Dagang Islam, di sini mempunyai tujuan untuk mengembangkan jiwa dagang. Yang selanjutnya di sini tujuannya adalah mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. Yang ketiga, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. Yang keempat, membantu kesulitan yang dialami oleh anggota dalam sektor ekonomi. Dan yang selanjutnya adalah mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Dan yang terakhir adalah tujuan adanya Syarikat Islam adalah membubarkan kolonialisme. Karena Syarikat Islam memandang kolonialisme ini adalah perbuatan yang keji, yang tidak berperi kemanusiaan, sehingga mempunyai tujuan untuk membubarkan kolonialisme itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah peran Syarikat Islam. Yang pertama, perannya adalah pelopor gerakan politik dalam melawan kolonialisme Belanda. Pergerakan perlawanan dari Syarikat Islam, para anggotanya memasuki organisasi atau Dewan Rakyat yang bernama Volksraad, yang mana di sini tujuannya adalah agar peraturan yang dibuat oleh Belanda ini bisa lebih memihak rakyat Indonesia, dan juga mereka juga memasuki pergerakan atau untuk melawan kolonialisme ini, membuat gerakan-gerakan yaitu menyatukan para buruh, dan juga mereka juga ikut serta dalam PPPKI dan GAPI, ya. Perjuangan ini membawa cara-cara yang baru dalam mengekspresikan gerakan politik rakyat pribumi untuk merespon pemerintah kolonialisme Belanda, yakni lewat
diplomasi, pemogokan, propaganda, serta protes atau unjuk rasa. Jadi di sini pergerakannya lebih itu ya, politis. Yang selanjutnya bergerak dalam proses menuju kemerdekaan rakyat Indonesia. Para anggota syarikat Islam di sini tidak gentar ya terhadap segala situasi dan kondisi pada waktu itu. Pada saat pada saat Belanda mundur dan digantikan oleh Jepang, di sini ternyata Jepang membubarkan organisasi-organisasi atau partai-partai yang bergerak pada bidang politik, sehingga syarikat Islam pun juga ikut dibubarkan. Akan tetapi para anggota dari syarikat Islam ini tidak menyurutkan atau mundur dalam pergerakan nasional. Mereka pada memasuki organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang seperti Putra dan Masumi ya. Mereka berdiplomasi melalui partai-partai yang dibentuk oleh Jepang, dan alhasil mereka bisa merebut kemerdekaan rakyat Indonesia. Yang selanjutnya di sini perannya syarikat Islam ini menumbuhkan kesadaran rakyat Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan harga dirinya sebagai suatu bangsa. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa syarikat Islam ini adalah sebagai penggerak ya, penggerak bangsa Indonesia. Peran yang terakhir adalah penggagas pergerakan nasionalisme rakyat Indonesia. Jadi di sini perannya syarikat Islam dalam memerdekakan Indonesia ini sangatlah luar biasa. Yaitu dengan adanya syarikat Islam ini, gerakan nasionalisme rakyat Indonesia itu bangkit ya. Sehingga dengan bangkitnya pergerakan tersebut menjadikan Indonesia tangguh dan dapat merebut kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, selain dalam bidang politik, ternyata syarikat Islam juga fokus pada pendidikan dan dakwahnya untuk penyebaran ajaran agama Islam. Terbukti mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang mana lembaga tersebut dibuat untuk menjaga kualitas rakyat Indonesia dari kebodohan. Itu saja pembahasan terkait syarikat Islam. Kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu Sumatera Tuwalib. Ini adalah artinya adalah pelajar-pelajar Sumatera. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait sejarah berdirinya Sumatera Tuwalib. Di sini Sumatera Tuwalib berdiri pada tanggal 15 Januari 1919 Masehi, bertempat di Sumatera Barat. Pendirinya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek ya. Tujuan Sumatera Tuwalib ini adalah untuk memperdalam dan mengembangkan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu peran Sumatera Tuwalib. Yang pertama adalah pembaruan sistem pendidikan Islam. Jadi di sini sistem yang dibuat oleh Sumatera Tuwalib ini, yang mana kalau dulu itu sistem pembelajarannya berbentuk halakoh, yang mana ustadz dilingkari oleh para santrinya. Di sini Sumatera Tuwalib ini memberikan sistem baru dalam pendidikan Islam, yang mana dibuat dalam bentuk klasikal ya. Terus juga berperan dalam pemurnian ajaran Islam. Jadi gerakan dalam Sumatera Tuwalib ini selain pembaruan sistem pendidikan Islam, mereka juga
bergerak dalam pemurnian ajaran Islam dari tahayul atau dari kesyirikan yang mana berkembang di masyarakat. Yang ketiga adalah mencetak ulama dan pelopor-pelopor gerakan pemikir Islam modern serta pejuang-pejuang nasional. Nah, di sini Sumatera Tawalib ini mencetak generasi-generasi pelajar yang dapat menjadi ulama dan pelopor-pelopor gerakan pemikiran Islam modern seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan masih banyak lagi. Dan dengan adanya Sumatera Tawalib ini mencetak juga para pejuang-pejuang nasional dalam merebutkan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu saja pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.